kegedean gengsi, kere lo. Viral nih abis ini. Biar Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kami, mengajar kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Taruh perkataan-Mu pada mulut hamba-Mu, biarlah kiranya umat-Mu boleh diberkati dan boleh diubahkan dan dipulihkan. Di dalam nama Yesus, yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amen. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. How are you church? Apa kabar? Katakan Tuhan baik. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa kembali melayani Anda. Siang hari ini saya akan khotbah tentang changing wrong mindset. Mengubah pola pikir yang keliru. Amsal 23 ayat 7a berkata begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikian semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dalam hidup kita ini bukan segala sesuatu berguna. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak boleh membiarkan diri kita diperhamba. Artinya terbelenggu atau terikat kecanduan apapun. Diperhamba itu orang nggak bisa hidup terkeren. Kenapa kamu ngedrak? Pusing. Melepaskan stres sesaat, ngedrak. Pola pikir yang keliru membelenggu manusia dan membuat manusia berperilaku yang salah. Berikutnya lagi, ibu-ibu sekarang untuk diterima di komunitas atau lingkungan sosialita, ibu-ibu memaksa diri untuk belanja barang branded, mengakibatkan ibu-ibu ini sampai rela berhutang demi nyicil tas mahal. Saya kurang paham dunia sosialita karena saya bukan sosialita. Saya sederhana ya kan. Datang, duduklah saya di paling sudut. Berdatanganlah perempuan-perempuan dengan jari panjang, kuku panjang-panjang, lancip-lancip, sepatu lancip tinggi-tinggi, rambut keren, udah kayak Marilyn Monroe gitu. Kemudian kuku merah-merah semua, bajunya keren-keren, putih-putih, mulus-mulus. Gua udah kayak cewek kampung di situ, tau nggak? Beneran, lawang saya waktu itu keluar masuk pedalaman, gosongnya kayak apa? Saya duduk tuh gelisah, nggak nyaman, ngerasa gua salah tempat nih. Gua ngapain di sini nih? Malu banget. Jadi saya bisa paham kenapa ibu-ibu yang tidak mampu terjebak. Karena untuk diterima di komunitas sosialita, Anda harus bergaya seperti mereka. Anda tidak seperti mereka, Anda tidak diterima. Saya pelayanan di satu gereja orang kaya, isinya 5.000 perempuan di Surabaya. Kaos kita, satu warna tuh cuma di print 100 pieces, gak boleh lebih. Yang crop top cuma 50 pieces. Jadi di seluruh seantero jagat raya ini cuma 50 orang yang pakai kaos yang sama. Apa nggak keren? Saking kita satu gereja aja jadi ketemu bolak-balik sama. Ayo dengar. Pengkhotbah 6 ayat 9 bilang gini. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Orang-orang yang dibelenggu sama hawa nafsunya. Orang-orang yang dibelenggu sama nafsu makannya, makan berlebihan. Orang-orang yang dibelenggu sama kebiasaan buruknya. Orang-orang yang terikat oleh kehidupan dosa. Orang-orang yang terikat sama gadgetnya. Nah, saya mau bahas soal gadget. Anda tahu, terikat artinya diperhamba. You have become a slave of something. Bagaimana Anda tahu Anda terikat atau tidak? Coba tanya ini. Bisa nggak Anda lepas dari hal-hal itu? Tanpa itu bisa hidup nggak? Kalau bisa hidup, Anda nggak terikat. Rokok susah kan? Minuman keras susah kan buat orang yang suka minum? Gadget susah nggak? Kayaknya istri hilang nggak dicari, handphone hilang dicari. Bisakah Anda hidup tanpa hal-hal itu? Fokus uang dan waktu Anda habis paling banyak untuk apa? Itu mengikat Anda. Nah, saya mau bahas soal gadget ya, soalnya ini Tuhan kasih pewahyuan khusus. Banyak orang berkata, gadget kan buat kerja.
Jadi setiap waktu pegang handphone, gak pernah stop. Kalau sampai gak bawa handphone, gelisah, panik. Waduh, handphone ketinggalan, dompet ketinggalan masih gak apa-apa, gadget ketinggalan bahaya. Pulang lagi, putar balik lagi, atau suruh orang kirim. Dengar baik, kalau Anda sampai gelisah, Anda panik, dan Anda harus bawa HP Anda ke setiap ruangan kemana Anda pergi, ke toilet dibawa, tidur ditaruh di sebelah kepala, hati-hati loh radiasi. Ada suami istri, dia selalu cas handphone di sebelah kanannya, istrinya. Suaminya selalu cas HP di sebelah kirinya. Apa yang terjadi? Suaminya timbul tumor di dalam kuping kiri, istrinya tumor di belakang mata kanan. Ngeri nggak? Jangan sembarangan cas HP dekat kepala kalau tidur. Orang-orang yang terikat sama meeting dengan seseorang, ketika Anda membawa handphonemu, orang itu akan merasa bahwa dia bukan orang yang paling penting di situ. Ketika Anda taruh handphone Anda di situ, orang akan sadar bahwa Anda siap-siap kalau Anda ditelepon atau di WA seseorang. Apalagi sesekali matamu akan menatap layarnya. Membalikkan telepon Anda dengan layar ke bawah juga tidak lebih sopan artinya. Kemudian ketika Anda makan dengan keluargamu, ketika Anda meeting dengan orang, supaya orang itu merasa dia penting, bahwa Anda memperhatikan setiap kata-katanya, dan dia tahu bahwa Anda peduli akan apa yang dia mau sampaikan, Anda harus menyimpan handphone itu jauh-jauh dan tidak terlihat. Kalau perlu airplane mode supaya tidak bunyi, sehingga Anda tidak terganggu. Orang akan merasa Anda dihargai, amen. Rumah tangga sering retak karena masalah addiction pada gadget. Istri merasa tidak didengar, anak-anak merasa tidak dihargai. Saya buat kesalahan. Ketika Chloe sedang bicara sama saya, tiba-tiba saya melihat handphone saya. Dan Chloe langsung berhenti bicara dan pergi. Saya menyesal atas semua perbuatan saya. Saya bikin aturan di meja makan. Tidak ada yang boleh pegang handphone selagi makan. Tapi karena mereka lihat papanya pegang handphone, jadi mereka juga pegang handphone. Saya bertengkar sama suami saya bolak-balik. Jangan pegang handphone kalau lagi makan. What do I do now? Sekarang kami semua pegang handphone kalau lagi makan. No, saya mau terbuka, kami buat kesalahan. Tapi saya belajar, kalau kita mau kualitas hubungan kita lebih baik, kita tidak boleh terikat sama gadget kita, karena keluarga kita lebih penting. Katakan amin. Saya berharap video tadi menginspirasi Anda seperti video tadi sangat menginspirasi saya. Kita harus lebih baik. Jojoku bilang amin. Haleluya. Yang kedua, pola pikir yang salah yang bisa membelenggu manusia dan membawa manusia kepada perilaku yang negatif adalah ini. Pola pikir mumpung gak ada yang tahu, mumpung gak ada yang lihat, mumpung orang tua gak tahu, orang tua gak ada yang lihat. Apa yang jadi perilaku? Pemikiran yang keliru, perilaku salah. Mereka bikin seks bebas. Kita gak tahu ya anak-anak kita kalau pergi pacaran tuh ngapain aja. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau mereka punya pola pikir, my parents will never know. Orang tua saya nggak akan tahu. Mereka minum. Lucu sekali. Ada suami istri ketemu sama saya sama Pak Jojo. Dia bilang dia ahli dalam parenting. Bahkan dia pemimpin di gereja lamanya dalam social parenting. Berusaha mengajari kami tentang parenting. What happened? Yang saya dengar anaknya suka mabuk. Menurut saya terlalu lucu kalau kita sok tahu. Setiap kita ini punya kasus yang berbeda dengan anak-anak kita sendiri. Kita semua belajar. Amin. Kita perlu mawas diri. Perilaku anak-anak kita, perilaku kita bisa salah karena salah pemikiran. Well, my parents will never find out. Orang tua saya gak bakal tahu. Lihat orang kerja. Kalau gak diawasin, kerjanya benar gak? Belum tentu. Makanya ada pepatah berkata, kalau kucing tidak ada, tikus berpesta pora. Apakah Anda tikus? Dengar baik. Orang karena berpikir gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, kita selingkuh. Orang jadi selingkuh karena berpikir gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Orang yang takut akan Tuhan, percaya Tuhan melihat semua yang dia buat. Katakan amin. Anak-anak yang berpikir gak ada yang tahu,
mereka berhubungan seks bebas. Timbul perilaku-perilaku yang negatif ketika pegawai-pegawai berpikir, bos gak tahu. Perilaku yang negatif seperti apa? Kerja tidak jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak berintegritas. Karena orang yang berintegritas itu melakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Katakan amin. Orang yang excellent akan tetap melakukan tanggung jawabnya dengan yang terbaik meskipun gak ada yang tahu. Kolose 3 ayat 22-24 mengajar kita bahwa kita harus taat sama atasan kita. Bukan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Bukan untuk cari muka. Lebih belajar berintegritas karena takut akan Tuhan. Kita kerja sungguh-sungguh meskipun gak dilihat sama bos kita. Meskipun gak dipuji sama atasan kita. Karena kita tahu bahwa upah kita itu dari Tuhan. Tuhan yang akan mempromosi kita. Amin. Saya pernah ngajar di Instagram. Kalau bosmu gak menghargai kamu, tetap berintegritaslah. Tetap excellent lah. Karena upah itu datang dari perak atau emas atau pakaian. Tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita giver. Pertama, dia gak aji mumpung. Aku tidak pernah mengingini dari siapapun. Never wanting anything from anyone. Ada orang-orang yang deketin orang kaya biar kecipratan berkatnya. Paling minim kalau makan dibayarin. Dia katakan, dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Mental giver. Dia bertanggung jawab atas hidupnya. Dia bekerja keras. Itu artinya gini, jangan mikirin diri sendiri. More for others, kita peduli orang lain. Memastikan semua cukup. Enough for everyone. Orang yang cinta uang akan punya mental taker, selalu ngambil untuk dirinya sendiri. Fokusnya pasti kepentingan diri sendiri, keuntungan dirinya sendiri. Yang penting gua untung. Gak peduli orang lain buntung. Orang yang punya mental taker, disuruh pelayanan akan berkata begini, what's for me? Untungnya apa buat saya? Dengar, 1 Korintus 10 ayat 24 berkata, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi jangan cuma mikir untung. Anda harus mikir keuntungan orang lain juga. Yang mau katakan amin. Kalau Anda gak mau jadi orang yang serakah, mati kegemukan, dan hidup dalam kejahatan. Karena cinta uang itu kan akar dari segala kejahatan. Anda kalau gak mau mati dalam keserakahan, hidup dalam kejahatan, tapi Anda hidup bahagia, hidup baik, didoain panjang umur sama orang banyak, jadilah orang yang bermental giver. Katakan amin. Sombong. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jangan ngandelin duit. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sesungguhnya, hidup yang sebenarnya. Bicara soal kekekalan, kita ini mati tidak akan bawa apa-apa. Harta kita. Hari ini saya ingin bertanya sama Anda, apakah hidupmu diberkati? Apakah Anda sudah jadi orang yang dipercaya sama Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan? Jangan tenggelam dalam keserakahan. Pastikan kamu punya mental giver dan bukan taker. Berubah jadi cara pikirmu. Yang mau katakan amin. Kita berdoa, kasih karunia Tuhan memampukan kami. Jadi orang yang selalu bisa dipercaya Tuhan. Jadi orang yang mau membagi, yang mau menolong orang-orang yang lebih lemah. Kami gak jadi orang-orang yang aji mumpung, orang-orang yang mau mengambil dari orang lain. Tapi kami bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kami. Dan kami mau kelebihan kami bisa menolong orang-orang yang lebih lemah dari kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya firman-Mu, terlebih berbahagia memberi daripada menerima.
yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan